Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan memberi apresiasi terhadap PWLS Banyumas dan warga Banyumas sendiri. Apa sebab? Karena warga Banyumas dan PWLS sudah berhasil membuat manuver politik yang cerdas. Begitulah kira-kira. Seperti apa? Warga Banyumas sampai sejauh ini bisa dikatakan paling cerdas. Paling cerdas gimana maksudnya? Cerdas dalam hal mitigasi bencana. Cie. Kayak longsor aja, kayak bencana alam saja. Maksudnya mitigasi bencana adalah mengantisipasi kerusakan yang bakal timbul. Maksudnya begini, Habib Rizik Syihab itu sebenarnya sudah tidak diminati di seluruh Indonesia. Di seantero Nusantara sebenarnya sudah tidak diminati, tidak diinginkan kehadirannya. Kenapa? Karena dia radikal, keras, memprovokasi umat, dan selalu bicara atas nama umat Islam, atas nama agama Islam. Padahal misi pribadi, misi kelompok, misi Islam versi dia sendiri. Itu yang membuat dia tertolak atau ingin ditolak di seluruh Indonesia. Lah, kok masih bisa bebas kesana kemari, berkeliaran, ceramah, memprovokasi orang, memprovokasi umat, menjelek-jelekan pemerintah, dan lain sebagainya yang serem-serem itu. Karena dia memiliki channel, dia memiliki jaringan yang disebut FPI, kemudian underbow-nya yang lain, kelompok-kelompok yang dia bikin sendiri. Dan kemudian didukung oleh kelompok-kelompok lain yang kontra pemerintah atau yang sesama kolega atau sesama senasib seperjuangan seperti HTI yang sudah dibubarkan. Mereka membentuk satu jaringan perjuangan bersamalah, begitu kira-kira. Maka wadahnya HRS ini adalah FPI. Sehingga di mana-mana, di setiap daerah dimanapun, Habib Rizik selalu ada titik untuk ceramah, untuk undangan. Begitu kira-kira. Tetapi sebenarnya secara global mayoritas orang di luar FPI, di luar 212 mungkin, di luar radikal-radikal itu udah ogah. Udah nggak mau, udah bosan, muak dengan akhlaknya yang begitu itu, provokasinya yang begitu itu. Jadi sebagian besar yang masih mengundang adalah FPI, Mukibin, dan orang-orang yang berhaluan keras. Dan itu jumlahnya tidak lebih banyak daripada orang sebaliknya yang sudah tidak suka. Ditambah lagi sekarang adalah posisi dia sebagai pentolan Ba'alwi, kelompok yang mengaku-ngaku mengklaim sebagai keturunan Nabi untuk menggait simpati, untuk meraup massa, untuk alat sebagai perjuangan melawan pemerintah. Sehingga laku keras begitu kira-kira. Andai saja dia tidak menggunakan klaim sebagai cucu Nabi, alamat sudah enggak laku lagi, lebih parah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka daerah-daerah lain bisa mencontoh Banyumas. Wong Banyumas. Apa manuver mereka atau trik mereka dalam menghambat HRS ini? Ya, kasih penolakan di mana-mana. Kasih spanduk-spanduk penolakan, deklarasi-deklarasi penolakan, diskursus-diskursus, dialog-dialog penolakan, dan akibat yang akan timbul jika memaksakan datang. Begitu trik wong Banyumas. Dan ini tidak main-main. Kalau masyarakat kompak, walaupun ada kelompok kecil yang mengundang, mereka akan ciut. Mereka akan berpikir dua kali untuk datang. Kemudian bisa ditambahkan narasi-narasi bahwa HRS itu residivis misalnya. Bahwa HRS itu radikal, bahwa HRS itu tukang provokasi umat,
bahwa HRS itu tukang menjelek-jelekan pemerintah dan seterusnya. Maka kondisi-kondisi ini merupakan pencerahan kepada masyarakat bahwa memang tidak usah, tidak perlu, tidak penting, bahkan tidak boleh mengundang orang seperti itu. Nah, alasan yang dikemukakan ke publik, ke masyarakat, itu bisa dimengerti oleh masyarakat, dan kemudian jika disampaikan kepada aparat pun bisa memahami, oh iya, ini orang kan tidak ada kontribusinya terhadap pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah, memprovokasi masyarakat, warga. Kemudian kalau dibiarkan, maka akan terjadi keributan, kerusuhan massal di daerah yang dia datangi. Nanti mereka, aparat akan mengkalkulasi plus minusnya, keuntungan dan kerugiannya. Maka yang timbul kemudian adalah madorotnya. Bencana yang bisa timbul, kemudian kekisruhan, kerusuhan yang kemungkinan bisa timbul yang akan mencoreng nama baik aparat itu sendiri. Misalnya Kapolres, Kapolda. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti itu, maka nomor satu, panitia yang akan mengundang juga ciut, HRS yang akan datang juga ciut, kemudian aparat yang berwenang mengizinkan juga firm ini tidak boleh. Ini bakal mengundang madorot, mengundang kerusuhan. Nah, itulah yang terjadi di Banyumas. Alhamdulillah bahwa aparat tadi telah mengumumkan informasinya bahwa acara Rizik Syihab di Kabupaten Banyumas dibatalkan. Sekali lagi kita terima kasih terhadap aparat keamanan baik TNI, Polri maupun Forkopimda di Kabupaten Banyumas atas pembatalan ini. Kita terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya. Artinya responsif dengan tuntutan kita semua bagaimana menjaga Banyumas tetap aman dan kondusif. Terima kasih Forkopimda Banyumas. Ya, Untuk itu panitia nanti betul-betul ini diperhatikan, dicamkan baik-baik. Apabila nanti terjadi Rizik Syihab datang ke Banyumas, berarti tanggung jawab sebagai panitia. Siap begitu ya teman-teman? siap. Mereka! NKRI! NKRI! Pancasila! Pancasila! Koalisi PT Nusantara kami menolak Habib Rizik datang di Banyumas. Banyumas adem ayem kondusif. Pancasila jaya. Ya, sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Forkopimda Banyumas dalam hal ini melalui Kesbangpol bahwa bukti nyata dari semua elemen masyarakat yang ada di Banyumas nyata-nyata menolak kehadiran Rizik Syihab di Kabupaten Banyumas. Lama ya, walaupun langit runtuh, merah putih harus tetap berkibar di bumi Nusantara tercinta ini. Merdeka! Sehingga masyarakat kompak merobohkan, menurunkan spanduk-spanduk HRS, kemudian memberikan pencerahan kepada masyarakat lainnya tentang bahayanya mengundang HRS, kemudian memberikan pencerahan tentang HRS ini tukang klaim cucunya si Pitung, klaim cucunya Nabi, padahal tidak terbukti, hanya pengakuan-pengakuan saja, tidak ada bisa membuktikan dengan data dan fakta yang otentik bisa dipertanggungjawabkan, baik cucu Nabi maupun cucu si Pitung, itu kan hanya pengakuan saja. Dan ini dipakai untuk mengglorifikasi dirinya. Masa orang seperti itu mau kita biarkan, mau kita undang berceramah dan didengarkan oleh warga masyarakat Banyumas? Gitu kira-kira. Sehingga penolakan ini begitu masif di Banyumas, di setiap pelosok, maka tidak akan ada celah bagi panitia, bagi HRS, bagi aparat untuk jadi menggelar acara ini. Betul? Dan alhamdulillah ternyata PWLS ada di balik ini semua. Begitu kompak, begitu gigih berjuang, begitu rapih konsolidasinya, mengkondisikan suasana penolakan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah manuver cerdas, mitigasi bencana lah begitu. Dari wong Banyumas, dari PWLS Banyumas. Sehingga hasilnya HRS batal untuk ke Banyumas atau berceramah di Banyumas. Alhamdulillah.
Dan ini sudah dikonfirmasi oleh aparat di Banyumas. Alhamdulillah, inilah buah kerja keras, kerjasama yang apik antara PWLS, warga masyarakat, aparat. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengurangi atau mengikis paham-paham yang berbahaya bagi Islam, bagi warga, bagi negara. Jadi orang-orang seperti ini memang harus dihambat, harus ditekan, harus ditolak, tetapi dengan cara demokratis. Tunjukkan penolakan di sana-sini sehingga aparat bisa mengerti bahwa keadaan ini tidak memungkinkan untuk HRS datang ke suatu tempat. Maka pattern atau pola ini bisa ditiru di daerah-daerah lain yang akan dikunjungi HRS. Insya Allah dia akan ciut, dia tidak akan berani untuk datang, dan aparat pun akan mewarningnya, akan mengingatkannya agar juga jangan datang. Dan aparat tidak akan mengizinkan tentunya. Begitu. Demikianlah cerdasnya wong Banyumas dalam mengikis Islam-Islam yang radikal, Islam-Islam yang keras, dan menghukum mereka yang mengklaim sebagai keturunan Nabi padahal tidak bisa membuktikan. Mudah-mudahan bisa ditiru di daerah lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.